Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Dan memandang indah. Sekali lagi dari awal katakan, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami dipuaskan dengan memandang wajah-Mu. Kami disegarkan setiap kali bersekutu dengan-Mu, mendengar perkataan-perkataan-Mu, dipuaskan dengan segala hikmat-Mu. Hidup-Mu Kau limpahkan bagi setiap orang yang mencari-Mu.
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih setiap kali kami bersekutu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Engkau terus berbicara, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih. Kembali kami tundukkan segala pikiran dan perasaan kami ini, supaya kembali boleh Engkau berdaulat di atasnya. Silahkan Tuhan berkata-kata bagi kami semua. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Bab 37 ya. Engkau semua benar-benar kurang beriman dalam hadiratku dan sering kali bergantung pada dirimu sendiri untuk bertindak. Tiba-tiba perkataannya lainnya. Nah, saudara, karena ini ceritanya live juga, saudara, bagi mereka pada waktu itu ya. Jadi sama seperti kita, Yesus pada waktu dengan murid-muridnya juga mengatakan demikian ya. Jadi kan itu menjadi ketika kita baca lagi, misalnya ketika dia katakan alangkah lambannya kamu, katanya kan, atau alangkah bodohnya kamu, kan dia mengatakan demikian. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah ini perjalanan dan memang itu juga mewakili ya. Jadi ketika kita baca memang pada kenyataannya kita sering seperti itu gitu ya. Engkau semua benar-benar kurang beriman dalam hadiratku dan seringkali bergantung pada dirimu sendiri untuk bertindak. Engkau semua tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diriku. Namun engkau semua manusia yang rusak selalu membiarkan firmanku masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Seringnya begitu ya. Karena ya kita nggak tahu memang kenyataannya demikian ya. Jadi sudah Tuhan nyatakan pun bahwa kita rusak itu, kita tetap masih kayak ngeyel gitu loh. Itu sebetulnya masalahnya ya. Sehingga kita itu nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh di depan mata pun sudah gamblang sekali ya. Kisah kenapa kok Tuhan Yesus dulu kalau kita lihat benar-benar bergantung kepada Bapaknya gitu. Harusnya kan itu yang menjadi teladan kita kan gitu. Benar-benar bergantung. Tapi banyak kita bergantung kepada kefasihan pengetahuan kita akan firman Tuhan gitu. Jadi kita memisahkan firman Tuhan itu dari Tuhan itu sendiri gitu. Ya, sehingga firman itu menjadi mati. Ya. Menjadi bukan lagi rema gitu. Harusnya kan
firman itu menjadi rema setiap hari gitu. Makanya sangat disayangkan gitu kalau orang-orang atau manusia ya, ingin membuat satu aturan yang baku dari firman Tuhan yang baru gitu. Ya, perjanjian baru kan sudah berubah juga menjadi Taurat juga kan. Ya, dan kira-kira jadi seperti itulah bertahun-tahun gitu. Begitu banyaknya orang yang tak mau memang benar-benar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya gitu. Terlalu ribet gitu. Dan karena memang Tuhan itu nggak kelihatan, Tuhan itu nggak nyata. Jadi orang percaya banyak ya bergantung kepada pendeta-pendetanya kan. Jadi yang penting sudah bisa menenangkan diri mereka. Sudahlah Tuhan nggak usah campur tangan lah dengan kehidupan saya. Gitu ya. Yang penting kan saya sudah baik-baik gitu kan. Yang penting saya ya datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan gitu kan. Padahal bagaimana selanjutnya ketika diperhadapkan dengan tekanan, segera langsung undur daripada Tuhan kan gitu kan. Karena dia tak punya kehidupan gitu yang kuat ya untuk melawan semua dunia ini gitu ya. Nah, jadi sering sekali kita juga demikian, sering apa namanya selalu membiarkan firmanku masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Kehidupan sekarang ini adalah kehidupan firman. Tanpa firman tidak ada kehidupan dan tidak ada pengalaman. Dan juga tidak ada iman. Iman terkandung di dalam firman. Hanya dengan semakin hidup di dalam firman Tuhanlah engkau dapat memiliki segalanya. Jangan khawatir engkau tidak akan bertumbuh dewasa. Kehidupan selalu bertumbuh dan bukan bertumbuh dari kekhawatiran orang. Seperti layaknya normal kehidupan kita secara daging pasti tumbuh kan? Pengetahuan juga bertumbuh lewat pengalaman. Nah, jadi sebetulnya sekarang itu kehidupan itu adalah karena firman. Nah, jadi disitulah seringnya saudara apa ya, firman yang baru. Jadi yang kita masuki itu adalah firman yang baru yang membawa kita ke zaman yang baru. Kalau tetap pakai yang lama, sudah pasti kita itu di zaman yang lama. Itu yang sedang mau dijelaskan di sini ya. Jadi kehidupan yang baru itu sesuai dengan apa yang kita percayai atau apa yang kita terima sekarang gitu. Firman yang baru gitu. Makanya ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru, maka alam pikiran kita pun pasti baru juga gitu. Dan ternyata itu berjalan seiringan dengan semakin banyaknya orang yang percaya, saudara. Semakin banyaknya orang yang percaya kepada firman yang baru, kepada kedatangan Tuhan, kepada bahwa perjamuan kawin anak domba sudah terjadi, kita bisa masuk kapan saja, ya. Jadi kita melampaui perjamuan kudus yang biasa kita lakukan, kita sedang masuk ke realita yang sesungguhnya, ya, karena memang kita berasal dari roh, kita sedang masuk ke dalam roh kita, artinya roh
roh Tuhan yang memerintah, roh kita yang lebih tinggi daripada tubuh kita secara daging gitu. Nah, jadi semua pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab itu sudah menjadi pengalaman bagi kita harusnya itu setiap hari. Tidak lagi seperti murid-murid yang masih terlalu belum punya pengalaman gitu. Iya kan? Kan mereka kan istilahnya masih terus mencari-cari gitu kan pada waktu itu gitu. Dan setelah mereka menyerahkan nyawa mereka, kalau kita mau belajar ya dari perjalanan mereka gitu. Ya, dari Abraham, dari Yakub, dari siapa saja, dari orang-orang perjanjian baru gitu kan. Itu masih terus mencari gitu. Mereka kan belum menerima firman yang dimana Tuhan itu sudah datang kedua kali gitu. Mereka tidak sampai di situ karena ya firman yang mereka dengar belum sampai ke situ gitu. Mereka hanya melihat dari jauh. Tapi walaupun demikian, walaupun Abraham melihat dari jauh, ternyata bisa juga kan gitu kan. Itu menggenapi apa? Itu menggenapi bahwa Tuhan itu bukan sekedar awal, tapi dia akhir juga gitu, alfa dan omega gitu. Nah, tapi kita yang hidup di zaman akhir, nah gitu kan pasti berbeda dengan mereka. Kalau mereka melihat ke depan, kalau kita sedang hidup di hadapan, di dalamnya. Nah, namun Tuhan itu akhirnya itu boleh dikatakan karena dia itu kekal. Jadi kekal itu kan gambarannya kayak gini loh, berputar gitu. Nggak ada ujung gitu sebetulnya gitu. Yang ada akhir itu adalah di bumi, akhir zaman gitu. Oke? Jadi kalau dia itu kan tak ada akhir tanpa ujung gitu. Ya. Jadi kehidupan akan berlanjut terus gitu. Jadi sebetulnya kalau dunia ini kan seolah-olah ada tujuan yang ingin dicapai kan gitu. Tetapi setiap kali tujuannya tercapai, apa yang ada? Kosong juga kan. Coba lihat kemajuan teknologi, coba lihat ujungnya apa? Wah, saudara, para para penemu-penemu yang dulu kalau mereka bisa bicara, aduh capek gitu. Jadi ketika mereka melihat masa yang sekarang sama seperti Salomo kan bilang, apa yang sekarang ada dulu sudah ada katanya, berulang-ulang saja gitu. Nah, tak ada orang yang menemukan kepuasan di sana. Makanya Paulus menasehatkan istirahat di dalam Tuhan, sabatikal gitu. Ternyata saudara, bahasa sabatikal itu ternyata itu sudah bahasa ini loh, sudah bahasa umum loh, saudara. Saya pernah mendengarkan ini ya, ada nasihat dari seorang ini ya, ahli ini ya, hukum juga dan pengamat juga gitu ya, menasehatkan kepada supaya perlunya presiden mengalami sabatikal katanya, harus sabatikal dulu. Saya kaget juga. Sabatikal itu kan dari bahasa Ibrani ya, nah gitu kan. Nah, kok jadi umum ya? Jadi itu dibicarakan di secara umum gitu. Jadi bukan di Kristen gitu ya. Nah, mereka bicara itu, oh, saya dalam hati begini. Oh, ternyata begitu juga ya. Jadi ternyata sekarang bahasa-bahasa itu
bahasa yang boleh dikatakan itu bahasa yang harusnya itu bagi kita, ternyata bagi mereka mereka keluar dari mulut mereka sendiri. Kan itu kan firman yang boleh dikatakan serius ya, sabatikal ya, kan diam diri ya di hadapan Tuhan, istirahatlah gitu, udah capek gitu ya. Setiap manusia harusnya demikian kan ya, boleh masuk ke dalam istirahat di dalam Tuhan gitu. Nah, jadi Tuhanlah tujuan terakhir kita gitu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi eh, hanya semakin hidup di dalam firman Tuhanlah engkau dapat memiliki segalanya. Karena firmanlah yang tak akan berlalu. Semua akan berlalu. Lagunya itu kan, apa yang kemarin? Derahnya mentari pagi. Benar? Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku dan sepanjang waktu, terus yang penuh warna, tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, tiada bertepi. Nah, saudara, semuanya akan berlalu ya. Hanya firman Tuhan yang tidak akan berlalu gitu. Makanya di sorga itu dulu ya, sebelum ada bumi ini kan, mereka itu harus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah kehidupan. Nah, jadi sebetulnya inilah yang sedang Tuhan mau beritahu kepada semua orang sebetulnya. Jadi banyak orang menantikan kedatangan Tuhan, tapi apa gitu loh? Maksudnya eh, apa kehidupan setelah itu, setelah Tuhan datang apa gitu? Nggak punya gambaran gitu. Setelah masuk surga itu ngapain? Nggak punya gambaran. Karena nggak punya firman. Jadi bayangkanlah saudara kalau terus hanya dengan Alkitab itu saudara. Pastikan akan tetap di situ kan, karena itu yang mengisi pikiran kita kan. Selalu menanti-nanti. Tapi tidak mendengarkan, tidak belajar mendengarkan perkataan roh kepada jemaat-jemaat. Apa perkataan roh itu gitu. Nah, inilah dulu sebetulnya eh, yang dikatakan Pak Andreas dulu kan. Ini hanya dasar saja. Buku pemuritan ini kan gitu kan. Ingat nggak dulu? Tapi orang-orang tetap ada di sana coba. Seandainya eh, mereka ingat dulu saudara, tentu eh, akan berani ya mendatangi Tuhan gitu. Akan berani mendengarkan perkataan yang baru. Ya, harusnya belajar gitu. Ya, dengan keadaan hari ini, dengan uh,
itu saja yang kita dengar gitu ya, nggak berani mendengarkan pengertian-pengertian yang baru gitu ya, maka akan tetap di sana, saudara. Jadi akan berkumpul dengan mereka, apalagi kalau misalnya masih terus ada di area situ, maka pasti akan mengalami hal-hal itu terus. Akan didatangi oleh orang-orang yang bolak-balik di situ aja gitu. Kan diam-diam kan kita sudah melakukan survei ya. Orang-orang yang didoakan itu aja gitu. Dan begitu kita bawa ke yang baru, lari semua gitu. Memang kenyataannya demikian. Ya, engkau semua selalu cenderung menjadi cemas dan tidak mendengarkan petunjukku. Engkau selalu ingin mendahului langkahku. Apakah ini? Ini adalah ambisi manusia. Engkau harus membedakan secara jelas apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang berasal dari dirimu sendiri. Nah, itu mesti benar-benar ya, hati-hati. Ya, saya selalu terapkan juga ya dalam diri saya. Kadang-kadang melihat jauh ke depan gitu ya. Wow, sudah ingin melihat itu, tapi ada satu hal yang kita pelajari juga yang mesti kita renungkan. Bagaimana menanti Tuhan. Kadang-kadang kita ingin terlalu cepat gitu loh. Padahal tak ada yang perlu kita buru gitu. Tapi di satu sisi kita seperti diburu gitu. Nah, belajar ya, memperhatikan itu saudara. Ya, jadi ini yang dikatakannya harus bisa membedakan dengan jelas, secara jelas gitu. Nah, itu pasti nanti akan kita alami ya. Antusiasme tidak akan pernah dipuji di hadiratku. Aku ingin engkau semua dapat mengikutiku sampai akhir dengan kesetiaan yang tak berubah sepanjang waktu. Ada orang yang antusias, saudara. Karena apa, saudara? Karena melihat perkara-perkara yang luar biasa, antusias gitu, semangat. Nah, kita pernah mengalami hal-hal itu ya. Nah, tapi dikatakan harus mengikutinya sampai akhir dengan kesetiaan yang tak berubah sepanjang waktu. Engkau yakin bahwa bertindak dengan cara ini adalah kesetiaan kepada Tuhan? Dasar orang-orang buta, mengapa engkau tidak lebih sering datang di hadapanku untuk mencari, tetapi malah bertindak sendiri? Engkau harus melihat dengan jelas, pribadi yang sedang bekerja sekarang ini tentu saja bukan manusia, melainkan sang penguasa seluruh alam semesta, satu-satunya Tuhan yang benar, yang maha kuasa. Engkau tidak boleh lalai, tetapi berpeganglah selalu pada semua yang engkau miliki, karena hariku sudah dekat. Apakah engkau semua masih belum sadar pada saat seperti itu? Apakah engkau belum melihat dengan jelas? Engkau masih bersahabat dengan dunia ini. Engkau tidak bisa lepas darinya. Mengapa? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Apakah engkau dapat membuka hatimu kepadaku untuk kulihat? Apakah engkau dapat menyerahkan seluruh keberadaanmu kepadaku? Ya. Jadi, saudara, perkataan yang mengatakan seperti ini tadi ya. Apakah engkau tidak melihat bahwa yang sedang bekerja itu adalah Tuhan yang maha kuasa? Gitu. Wih, coba bayangkan saudara, yang sedang beroperasi di dalam diri kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi ini berbeda dengan kalau dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja? Kalau kita bilang Roh Kudus, yang kita ingat dalam pikiran kita pribadi yang lembut,
Kan gitu kan. Yang digambarkan sebagai seorang ibu karena itu mungkin pernah tersimpan dalam pikiran kita. Tapi coba sekarang terima perkataan. Tahukah dirimu yang sedang bekerja dalam dirimu itu, yang sedang memperbaiki, yang sedang apa gitu ya. Itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Apa yang muncul ketika mendengarkan perkataan itu dalam pikiran kita? Adakah jantung kita berdegup gitu? Coba ulangkan perkataan itu, coba gemakan kembali. Saudara yang ngomong, sesuai dengan pengertian saudara. Kan semua yang dikatakan tadi itu kan kita pasti pernah alami dan kita mungkin sampai saat ini mungkin masih mengalami juga. Ya, tapi coba renungkan perkataan tadi. Ya izinkan dia apa namanya kayak berbicara lagi. Sekali lagi berbicara. Saudara sendiri yang menggemakannya. Pribadi yang sedang bekerja sekarang ini tentu saja bukan manusia, melainkan sang penguasa seluruh alam semesta. Gitu. Waduh, tahu nggak saudara? Ini yang membuat kita itu menyadari kadang-kadang kesimpulan yang kita buat. Saya itu kalau mendengar ulang gitu ya, karena muncul di beranda saya gitu ya, apa yang saya sampaikan gitu, sampaikan ini gitu ya. Di situ saya boleh melihat itu kayak gini loh saudara. Saya bilang A, kenyataannya B. Saya bilang B, kenyataannya C gitu. Di situ saudara saya belajar, saya jadi mengerti saudara. Jadi saudara untuk mengucapkan sesuatu gitu. Jadi dia tidak mengikuti, kita akan dari situ kita akan belajar. Dari situ saya belajar, oh ini dari diri saya sendiri. Padahal pada waktu itu saya yakin sekali itu kayak dari Tuhan. Ada banyak hal eh, peristiwa yang terjadi. Rasa-rasanya mau gimana dunia ini gitu. Tiba-tiba dalam satu saat bisa berubah gitu. Saya perhatikan gitu ya. Benar-benar saudara, semua manusia itu ada di tangan Tuhan. Hebat loh saudara. Tak ada yang bisa berbuat sekehendak hatinya gitu. Jadi di situ benar-benar kita mulai merasakan kalau ternyata dari dulu pekerjaan Tuhan itu, Tuhan yang bekerja itu, ternyata itu sangat nyata loh saudara. Jadi apa yang dikatakan hati raja ada di tangan Tuhan gitu. Makanya kalau kita mendengarkan, melihat kenyataan-kenyataan dunia ini, kita akan dihukum oleh kepercayaan yang kita bangun sendiri gitu. Sama seperti Kain itu kan. Oh nanti akan terjadi begini kepada diriku. Setiap orang yang akan berjumpa dengan aku pasti akan membunuh aku katanya. Karena teriakan darah Habel itu barangkali ya. Memohon keadilan itu gitu. Jadi perkataan Habel itu kayak didengar oleh seluruh makhluk gitu. Sehingga dia mengucapkan perkataan itu. Dia belum sadar kalau yang ada di hadapannya itu Tuhan atas segalanya gitu. Wes.
Tuhan yang bisa merubah semua keadaan gitu. Berbicara lebih kuat daripada darah Habel gitu. Saudara bisa melihat keamanan kita di dalam Tuhan, mendengarkan perkataan itu. Coba ketika misalnya kita dengarkan lagi perkataan, oh, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Begitu kita mendengarkan perkataan yang sekarang, coba. Itu kan sangat mudah kita mengerti. Kalau dulu saudara, kita masih terus mengkhawatirkan. Puji Tuhan saudara, Tuhan itu sabar sekali terhadap saya gitu. Walaupun saya lamban dalam belajar satu kata itu gitu. Waktu orang-orang membuli saya dengan pernyataan iman saya gitu. Sampai hanya gara-gara itu saya nggak pernah diundang lagi bicara di situ. Hanya karena mengatakan bahwa untuk masalah penghidupan tidak butuh iman gitu. Itu tersinggung sekali loh. Cukup jangan kamu khawatir gitu. Wah, itu saudara perkataan itu benar-benar oh ya, sangat menggoncang juga. Padahal saudara, banyak orang tidak mengerti tentang iman itu gitu. Karena tidak punya pengalaman gitu ya. Ada orang mungkin yang sudah rasanya dia nggak khawatir, aku nggak khawatir. Padahal karena apa? Karena nggak pernah diuji. Makanya saudara ada yang bilang, oh dia itu kan anak presiden, nggak pernah dia tahu bagaimana cara, bagaimana nggak pernah ngalami bagaimana maknya harus minjam, harus ngutang gitu. Dia nggak pernah ngalami katanya gitu. Dia kan anak presiden, tinggal di istana terus gitu kan. Gak pernah ngalamin yang seperti itu. Jadi ada orang yang apa namanya hidupnya nyaman-nyaman saja gitu ya. Segala sesuatu tersedia gitu kan. Mungkin karirnya moncer gitu kan. Jadi menganggap saya nggak pernah khawatir gitu. Tapi coba dites. Kadang-kadang dites dalam hal kecil saja kita nggak kuat kok. Ya, jadi eh, ketika kita mendengar sampai di mana tuh ya? Apakah engkau dapat menyerahkan seluruh keberadaanmu kepadaku? Ya, baik. Semakin seringlah merenungkan firman-Ku dan selalu miliki pemahaman yang jelas akan firman. Pemahaman yang jelas. Saudara, kalau kita membacakan, sepertinya diulang lagi, ya, berulang kali gitu ya. Ini seperti menjadi ketika kita eh, membaca ini, saudara, kita dengarkan saja, lalu kadang-kadang saya jelaskan gitu ya. Nah, itu adalah tujuannya adalah supaya kita memahami pemahaman yang jelas akan firman gitu. Ya, kita nggak perlu terlalu memusingkan siapa yang menerangkan gitu. Siapa dia? Karena kita semua sama-sama belajar juga. Tetapi ketika kita sudah berani menerima perkataan-perkataan ini, saudara, sebagai perkataan-perkataan Tuhan, dan kita menghargainya, maka Tuhan yang pernah mengucapkan perkataan-perkataan ini, saudara, itu bisa menjadi hidup di dalam kita. Ini menjadi seperti perjalanan kita. Ya,
Jangan menjadi bingung atau setengah hati. Luangkan waktu lebih banyak di hadiratku. Terimalah firmanku yang murni lebih banyak. Dan jangan salah memahami maksudku. Apalagi yang bisa kukatakan kepada engkau semua? Hati manusia keras. Manusia terlalu syarat dengan gagasan. Mereka selalu mengira bahwa mampu bertahan saja sudah cukup. Dan mereka selalu membuat lelucon tentang hidup mereka. Sering ya kita begitu ya. Jadi begitu melihat perjalanan kita yang panjang, sudahlah, nggak mau berjalan maju gitu. Capek rasanya gitu. Coba perhatikan ketika kita libur gitu ya. Ketika kita dalam keadaan santai gitu. Nggak ngapa-ngapain. Bisakah kita benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan pada saat itu? Atau apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita bosan kan untuk duduk di kaki Tuhan kan? Sudah cukup lah tadi pagi, udah cukup lah. Tahukah saudara, Tuhan memperhatikan sikap kita. Saya selalu perhatikan ya keadaan-keadaan seperti itu gitu ya. Ketika kemarin ya, saya pulang sendirian dari kantor anak-anak di rumah gitu ya. Sendirian gitu ya. Mau tidur, nggak bisa tidur lagi kan. Gitu. Coba, apa yang bisa saya lakukan? Ya sudah, buka saja. Nonton itu ya, video Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Dengerin, coba lihat nih. Nih apa nih? Coba dengerin sebentar ya. Ternyata saudara, dari mendengarkan kesaksian-kesaksian gitu ya, dari yang ada di sana gitu ya, boleh memahami kembali ya bagaimana yang dikatakan kilat dari timur itu ya. Saya boleh membayangkan gitu. Itu kan pada waktu itu ceritanya di sana. Tapi sekarang saya boleh membayangkan kilat itu sudah memancar ke kita gitu. Tentu dengan keadaan yang berbeda. Kita kan nggak boleh memaksakan keadaan kita di sini sekarang dengan keadaan mereka di sana. Karena kilatnya sudah memancar. Jadi izinkan saja apa yang dia izinkan. Nggak perlu kita mereka-reka apa yang akan terjadi. Tapi ketika dia mengatakan sesuatu yang baru misalnya. Itu ada perkataan mereka yang baru muncul ini begini saudara. Alarm akhir zaman sudah berbunyi katanya. Gitu. Ya itu ya kemarin ya. Alarm akhir zaman sudah berbunyi katanya gitu. Oh iya ya. Kemarin kan pas kita lagi pembacaan yang tentang sangkakala itu kan. Jadi perkataan itu muncul. Alarm akhir zaman sudah berbunyi. Ya. Jadi saudara, ketika kita memperhatikan firman Tuhan dengan jelas gitu. Semakin lama semakin jelas gitu. Dari situlah kita mengenal pribadinya Allah itu. Semakin jelas juga. Anak-anak yang bodoh katanya. Waktunya tidak lama lagi. Ini bukan waktunya untuk mencari hiburan. Engkau harus membuka matamu dan melihat zaman apakah ini. Matahari akan melintasi cakrawala dan menerangi bumi. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah. Jangan lengah gitu. Ini adalah masalah yang sangat besar.
tetapi engkau meremehkannya sedemikian rupa dan memperlakukannya seperti ini. Aku merasa gelisah. Tetapi ada beberapa orang yang memperhatikan hatiku, yang mampu mendengar nasihatku yang baik dan mendengarkan saranku. Tugas ini sulit, tetapi ada beberapa orang di antaramu yang dapat berbagi beban untukku. Engkau masih mempertahankan sikap seperti itu, meskipun engkau telah mengalami sedikit kemajuan dibandingkan dengan masa lalu. Engkau tidak boleh tetap tinggal pada tahap ini. Jejak langkahku bergerak maju dengan cepat, tetapi kecepatanmu tetap sama. Bagaimana engkau bisa terus mengikuti terang zaman sekarang dari langkahku? Jangan ragu lagi. Aku telah berulang kali menegaskan kepadamu, hariku tidak akan ditunda lagi. Coba saudara perhatikan dari awal tadi perkataannya itu, saudara. Kalau saudara ingat kembali ya. Saudara, ketika tadi dikatakan, perhatikan dengan jelas. Pahami firmanku dengan jelas. Gitu. Coba lihat caranya dia berkata-kata. Kan itu seperti dibolak-balik. Kadang kita mesti terlalu cepat, harus cepat, kurang cepat. Tapi di satu sisi kita juga mesti membiarkan, udah nggak usah khawatir masalah pertumbuhanmu. Itu sudah pasti katanya coba. Tapi kadang kan karena kekhawatiran kita akan pertumbuhan kita merasa ingin sangat cepat gitu loh. Tapi Tuhan bilang, hati-hati, kamu mesti bisa membedakan apakah itu gagasanmu atau gagasanku gitu. Kamu mesti bisa membedakan dengan jelas. Itu kamu atau Tuhan gitu. Ketika kita memahami firman Tuhan juga demikian. Jadi saudara, karena kita itu memang pernah diajarkan, saya boleh menyadari gitu ya. Ada banyak juga hal-hal yang diajarkan dulu kepada saya dan itu membuat satu kerangka berpikir gitu. Jadi ketika saya memahami firman Tuhan, saya memahami dengan kerangka berpikir seperti itu gitu. Tentu untuk satu waktu itu bisa dipahami, bisa diterima. Contohnya begini, saudara. Saudara, inkarnasinya Tuhan itu kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi itu benar-benar pada tahap memang bahwa hanya dia berinkarnasi melalui satu orang lagi gitu. Sebetulnya begitu gitu. Tetapi konsep yang diajarkan Pak Andreas di mana terjadi cloning Yesus itu kan cukup kuat juga. Jadi kadang-kadang hal itu bisa membuat kita itu terlalu mandiri gitu. Jadi harus tetap sebetulnya ada yang utama, Tuhan itu sendiri gitu. Nah, jadi mesti jelas harus sangat dengan hati-hati. Kita boleh benar-benar sampai akhirnya kita itu tunduk gitu. Tidak mudah, saudara. Jadi saudara, kali ini saudara, tipuan si jahat itu hampir tak kelihatan. Karena dia hampir menyatu dengan kita gitu. Makanya kalau kita tidak sering dibenturkan dengan
dalam tanda kutip ya, kebingungan gitu. Jadi Tuhan coba ingin apa ya, menjelaskan kepada kita tentang kenapa ya kemarin sudah sangat jelas begini, 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 begini. Tetapi kenapa kok kayak berubah lagi gitu. Saudara, saya juga belajar mengikuti, belajar mengenal Allah yang tidak pernah ada orang menerangkan seperti ini kepada kita dengan jelas, dengan mendetail gitu loh, sambil kita ngalami, sambil kita mendengarkan, sambil kita belajar. Dan dia memaklumi kesalahan kita. Dan anehnya juga, dia bisa pakai itu juga untuk membuat kita bisa mulai semakin hari semakin jelas mengenal dia. Jadi saudara, praktis saudara, ketika saya dengarkan lagi ulang gitu dari yang kemarin-kemarin saya dengerin gitu. Sambil saya pelajari, kan saya yang tahu tentang diri saya. Terus pada waktu ketika saya sampaikan itu, saya tahu kondisi saya bagaimana. Saya ingat gitu. Saya coba perhatikan, adakah di situ dulu unsur membenarkan diri sendiri? Pada saat saya mengucapkan itu kondisi saya bagaimana, pertumbuhan saya bagaimana, saya ingat dengan jelas gitu. Saya ingat ketika saya menyampaikan itu, apa keadaan saya berikutnya, apa hari-hari yang saya lalu berikutnya gitu. Itulah belajar membedakan apakah itu Tuhan atau kita atau diri kita sendiri. Ya. Jadi sudah kayak advance gitu ya. Bagaimana engkau bisa terus mengikuti terang zaman sekarang dan langkahku? Jangan ragu lagi. Aku telah berulang kali menegaskan kepadamu. Hariku tidak akan ditunda lagi. Perhatikan saudara. Ketika mendengarkan hariku tidak akan ditunda lagi, sekali kita dengarkan, 2 kali, 3 kali. Ketika saudara mendengarkan perkataan ini, tahukah saudara? Perkataan ini hidup saudara. Dan pasti akan membawa kita kepada situasi itu. Seperti itulah cara firman Tuhan bekerja, saudara. Oke. Terang zaman sekarang adalah milik terang sekarang ini. Terang zaman sekarang adalah milik terang sekarang ini. Jadi kalau dulu itu diucapkan, itu ada di situ. Tetapi begitu diucapkan sekarang, kita ulang lagi ya. Ini firman, saudara. Sama seperti bagaimana dulu kita dituntun terus dengan Alkitab. Rasanya kan firman yang di Alkitab itu kayak nyata kan. Itu kan dikotbahkan orang terus kan. Dan rasanya bisa masuk kan dalam setiap kehidupan kita kan. Kisah-kisah dalam Alkitab kan itu kan terus yang diulang-ulang gitu. Kisah-kisah yang diulang. Kisah manusia yang diulang-ulang saudara. Tapi dengan kita sekarang saudara. Jadi begitu kita mendengarkan perkataan sekarang saudara. Maka terang zaman sekarang adalah milik terang sekarang ini. Saudara, kalau kita mau apa ya? Kalau kita mau menampung semuanya Allah, tentu kita akan meledak. Tapi bagaimana caranya kita ini tidak meledak?
Coba saudara perhatikan bagaimana pengetahuan di dunia ini yang sangat banyak sekali. Ya, coba saudara ini, saudara renungkan saja. Bagian ini, kalau misalnya saya lihat YouTube gitu ya, di sini bagian misalnya kalau saya memperhatikan di bagian sound system, di bagian apalagi di bagian elektronik memperbaiki alat-alat yang rusak. Oh, saudara banyak sekali kan gitu. Adakah orang yang bisa mahir dalam semuanya? Misalnya tentang pembangkit listrik tenaga surya. Banyak sekali, saudara. Itu kan pengetahuan kan. Sehingga banyak orang yang sampai memiliki banyak sekali gelar gitu. Ada yang sampai 26 gelarnya gitu ya. Itu baru 26. Tetapi dia ketika dia kembali kepada dirinya. Aduh, untuk apa laku nikmati semuanya? Untuk apa coba? Dia kira gitu. Saudara, kita bisa menampung Tuhan itu adalah ketika kita setiap hari kita mengosongkan diri kita. Supaya apa? Supaya terang yang baru itu bisa masuk. Makanya kita makan firman setiap hari gitu loh. Apa yang kita dengar hari ini harus dengan segar gitu. Kita dengarkan, ya, ya dengarkan saja apa yang kita dengarkan gitu. Dan coba masuk ke dalamnya. Itulah yang membuat kita bisa fresh setiap hari. Saudara, untuk mengatakan kalau Tuhan itu selalu baru setiap hari, mengatakannya mudah. Tetapi pada pengalamannya apakah demikian? Pasti kita akan menemukan kejenuhan dalam hati kita. Dan itu masalah. Iya, itu masalah, saudara. Itu adalah peperangan rohani. Kalau kita menemukan kejenuhan di dalam diri kita, pastikan kita mengalami kejenuhan kan? Makanya ketika saya bilang sama saudara, coba dengerin lagi gitu ya. Mana ada yang mau. Saya sudah posting, saya kadang-kadang sampai kebut postingnya, sampai malam-malam gitu ya. Saya lihat, nggak ada juga. Coba betapa kerasnya hati kita. Lihat gimana saudara. Bukankah benar kalau dikatakan, kalau dunia ini sudah memenjarakan kita, kesibukan kita di dunia ini sudah memenjarakan kita, kesenangan-kesenangan dunia, hiburan-hiburan dunia ini sudah memenjarakan kita? Bukankah demikian? Akuilah, itu masalah, saudara. Dan masalah itu hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Kalau saudara tidak menganggapnya masalah, lihatlah. Makanya saudara ketika kita mendengarkan tadi, nggak bisa seperti ini loh, kamu mesti cepat. Waktuku tidak ditunda lagi. Anak-anaknya Nuh itu saudara ketika lihat Nuh ini, aduh, boleh istirahatlah kita sekali-sekali Pak, katanya. Kita piknik kayak sekali-sekali Pak, katanya gitu. Masa kita kerja terus ini? Nggak adalah tanda-tanda wartawan. Mana mungkin mau ada air bah itu Pak, Pak. Aduh, habis mereka kerja, dikumpulin anak-anaknya gini loh. Diajarin mereka. Bukankah setiap hari saudara Nuh itu harus punya semangat?
untuk melanjutkan pekerjaan itu? Bukankah kita ibaratnya kan sedang membangun bahtera toh? Betul nggak? Karena kan firman Tuhan sendiri yang bilang, akan seperti hari-hari Nuh katanya. Di pihak dunia, mereka kawin dan mengawinkan. Tapi di pihak kita kan bangun bahtera. Bahteranya nggak kelihatan. Bukankah kita sedang membangun Yerusalem yang baru, saudara? Makanya kan Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa. Kalau sudah siap, aku akan datang kembali katanya. Dan dia sudah datang. Dia sudah ada di antara kita. Lalu apa mana buktinya kalau dia ada di antara kita gitu loh. Tentu kan dia itu kan memobilisasi semua kita kan. Benar nggak? Tentu ibaratnya saudara kalau kita boleh membayangkan kita itu sedang membangun bahtera yang besar gitu kan. Tentu kan uh, ada apa namanya uh, untuk supaya pekerjaan itu cepat selesai gitu kan. Ada pembagian kerja kan. Dan sekarang yang memimpin dalam pembagian kerja itu adalah Tuhan. Coba ketika waktunya kita sudah bangun, kita belum bangun gitu. Ketika udah selesai coffee time gitu kan. Kan banyak kan selesai masih cerita-cerita gitu kan. Padahal udah habis coffee time gitu. Dan Tuhan yang memimpin itu nggak kelihatan. Jadi saudara, gambaran yang ada di dalam Alkitab itu gambaran secara fisik. Supaya kita boleh memasukinya di alam roh yang tidak kelihatan. Kan perlindungan kita ini sekarang kan nggak kelihatan. Makanya dikatakan kepada orang Yahudi, kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan menemukan aku katanya. Mau kemana dia pergi? Kamu kalau dibilang mau ke sorga gitu. Wah, mereka juga mau ke sorga kok. Apa sorgamu berbeda? Kan semua juga orang membicarakan tentang perlindungan. Mereka percaya. Mereka terus mengucapkan tentang Mazmur 91. Tapi apakah mereka yakin dengan perlindungan itu? Tidak sama sekali. Tidak. Sekarang sudah ada hepatitis misterius. Misterius loh. Padahal saudara, jangan-jangan akibat itu kan. Kayak kemarin DBD kan. Akibat di enjus itu kan. Tapi mana ada orang yang berani ngomong kayak gitu karena sudah terlanjur. Karena kalau ada yang ngomong itu, habislah. Tapi saudara, orang bisa aja gini. Jadi betapa rapuhnya saudara dunia ini coba. Misalnya gini aja. Dia berikan pikiran seperti itu kepada seorang dokter. Tuhan berikan di hatinya gitu. Coba saudara bayangin rapuhnya dunia ini. Misalnya seorang dokter tiba-tiba terpikir, jangan-jangan. Nah gitu kan. Itu aja saudara, tahu nggak? Lalu jangan-jangan itu direnungkan dia, diteliti dia. Ya kan? Dibuat ini, dibuat itu. Lalu ada dua orang lagi temannya, jadi ketika dia mengucapkan misalnya kepada temannya yang lain kan, dok, bro katanya, kayaknya begini loh katanya gitu. Lalu si temannya ini bilang, kayaknya aku curiga juga loh.
Tambah satu lagi. Begitu dikeluarkan statement, goncang langsung. Padahal perkataan lo. Kan demikian kan perkataan-perkataan hoax itu. Kan dulu kan Ahok sampai kalah di Jakarta itu karena apa? Kan karena masalah seperti itu loh. Hanya ada satu orang yang pelintir, dia potong dikit aja gitu. Bisa menggoncangkan 58% atau 58% atau 57 pada waktu itu. Bisa merubah keadaan. Cepat sekali. Nah, kira-kira seperti itulah keadaan dunia ini, saudara. Hanya hancur dengan kata-kata. Makanya tahu nggak sekarang itu si Putin itu sudah buat simulasi. Dia buat simulasi seperti inilah hancurnya nanti Inggris kalau kami serang. Dibuat videonya. Saya pikir caranya mereka ini. Tapi tahu nggak? Si Inggris bisa kayak gini nanti. Kayak merasa, nggak mungkin dia berani. Tahu nggak? Seperti itulah dulu Hiroshima dan Nagasaki hancur. Amerika sudah ingatkan. Cepat loh kalian. Kalau enggak, kami jatuhkan bom ini. Enggak percaya. Saudara, informasi belum seperti sekarang, saudara. Udah hancur pun seperti itu Hiroshima, saudara. Mereka tetap masih bersikeras. Oh, belum cerah juga ya. Tak hancurin sekali lagi. Dikeraskan juga hati mereka kan. Dibomlah sekali lagi. Barulah mereka menyerah. Firaun kan demikian juga kan, dikeraskan hatinya. Berarti saudara, dari situ kita melihat betapa gampangnya Tuhan menghancurkan, betapa rapuhnya manusia ini. Lalu kita yang mengetahui rahasia ini, masa kita nggak menghargai firman Tuhan sangat tinggi? Masa kita sembarangan, saudara, setiap hari? Masa lebih banyak waktu kita terbuang kepada dunia ini daripada merenungkan firman Tuhan? Apa yang kita lakukan dengan mengisi waktu luang kita? Apa yang kita isi? Demikian pula, itu tidak bisa dibandingkan dengan terang di masa lalu. Juga tidak bisa dibandingkan dengan terang di masa depan. Inilah yang membuat saudara, makanya saudara kalau saudara perhatikan, ada perbedaan ketika kita merenungkan firman Tuhan sekarang. Coba saudara bandingkan dengan mereka. Ada satu perbedaan, saudara. Ini bukan berbicara mengenai siapa kita, tetapi saudara, kita ini lahir dari cara yang berbeda. Di pihak Allah Tuhan sudah bekerja di antara kita gitu, melalui guru-guru yang mengajar kita gitu ya. Ada sesuatu nilainya di situ, saudara. Lalu ketika kita mendapatkan terang yang baru sekarang, makanya terang yang baru sekarang ini itu tidak bisa dibandingkan dengan terang masa kemarin. Sekaligus kita tidak boleh sesumbar dengan terang kita, karena terang masa depan lebih baik dari terang kita. Demikianlah dikatakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Setiap hari penyingkapan baru dan terang baru bertambah semakin kuat dan semakin terang. Jangan bingung lagi. Jangan bodoh lagi. Jangan lagi berpegang teguh pada cara-cara lama. Dan jangan lagi menunda atau membuang-buang waktu. Waspadalah, waspadalah.
Semakin seringlah berdoa kepadaku dan luangkan waktu lebih banyak di hadiratku. Dan engkau pasti akan mendapatkan segalanya. Percayalah bahwa dengan melakukannya, engkau pasti akan mendapatkan segalanya. Segalanya Tuhan. Bayangkan saudara, betapa tingginya saudara perkataan ini. Kepada kita dijanjikan segalanya. Apanya yang segalanya? Tuhanlah segalanya bagi kita. Kalau dulu saudara, kelima jawatan kan, jawatan ini, jawatan ini, jawatan ini kan. Sekarang bukan lagi jawatan. Jawatan hanya untuk memperlengkapi. Sekarang semua jawatan itu dibawa pulang. Sekarang aku datang, seluruhnya bagimu. Mungkinkah Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa jawaban kita? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Oh saudara. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah terus memandang Dia. Terus berjalan bersama dengan Dia. Jangan takut. Jangan pandang masa lalu katanya. Ketika saya melihat itu saudara, semua rekaman-rekaman kita gitu, saya perhatikan gitu. Oh di masa ini masih ada bersama-sama dengan kita. Itu ada yang tanggal berapa itu ya? Itu masih di kisaran 20-an ya, kadang 24, kadang 25 gitu. Saya ingat waktu itu ya. Satu-satu berguguran gitu ya. Gimana ya hatinya ya? Itu menjadi satu pelajaran, saudara. Menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Bagi saya juga. Tetapi, saudara, kita terus berjalan ke depan, saudara. Bagaimana kita melihat Allah itu nyata setiap hari dalam kita. Baik, saudara, gitu kan. Demikian hari ini. Besok kita lanjutkan lagi ya. Baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini, kami mau berjalan kembali bersama dengan Engkau. Apapun yang kami lakukan, semuanya adalah bagi Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.